Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3421 dan 3422. Pertarungan di dalam gua juga menarik orang-orang di luar gua. Chen Ping memanfaatkan kekacauan itu dan memasuki gua tambang peri. Huo Feng juga buru-buru meninggalkan medan perang dan menuju Miao Miao dan Cai Qianan. Miao Miao, Qianan, Huo Feng memanggil mereka berdua dengan lembut. Karena kurungan formasi, Fire Phoenix tidak punya cara untuk menembus formasi. Miao Miao dan Cai Qianan perlahan membuka mata ketika mendengar seseorang memanggil mereka. Ketika mereka melihat itu adalah Phoenix api, mata mereka penuh kegembiraan dan mereka semua menitikkan air mata. Jangan bersuara atau bersemangat, aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu. Huo Feng menghibur keduanya dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu bersemangat. Segera, sosok Chen Ping muncul, dan Huo Feng buru-buru memanggil Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat wajah menyedihkan Miao Miao dan Cai Qianan, niat membunuh terus muncul di matanya. Kedua gadis itu begitu hancur saat ini sehingga mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Chen Ping tidak dapat membayangkan apa yang telah mereka berdua lalui. Tuan, ada formasi, apakah menurutmu kamu bisa menghancurkannya? Huo Feng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping hanya melihatnya sekilas dan menekan telapak tangannya dengan lembut pada formasi tersebut, dan formasi tersebut menghilang. Ini adalah formasi kurungan yang paling sederhana. Bagi orang yang tidak memahami formasi tersebut, sangat sulit untuk menerobosnya, tetapi bagi Chen Ping, ini sangat mudah. Setelah formasi dipatahkan, Chen Ping dan Huo Feng buru-buru membantu Miao Miao dan Cai Qianan meninggalkan gua tambang peri. Pada saat ini, di gua tambang abadi, terjadi pertarungan sengit memperebutkan mutiara pengikat angin, dan tidak ada yang memperhatikan Chen Ping. Setelah Chen Ping keluar dari gua tambang peri, mereka menghela nafas lega. Huo Feng, suruh mereka berdua pergi, aku akan menjaga mereka di sini. Kata Chen Ping, Tuan, ayo pergi bersama. Huo Feng merasakan niat membunuh dalam diri Chen Ping, dan takut dengan apa yang akan dikatakan Chen Ping. Jadi dia memasuki gua tambang peri untuk membalas dendam. Bawa mereka berdua pergi, aku punya kebijaksanaan. Chen Ping meminta Huo Feng pergi, hanya setelah pergi barulah Chen Ping bisa melepaskannya. Apapun yang terjadi, dia akan membuat semua orang di Yupumen membayar harganya. Huo Feng tahu tidak ada gunanya membujuknya, jadi dia pergi bersama Miao Miao dan Cai Qianan. Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, berdiri dengan tenang di luar pintu masuk gua tambang peri. Terlepas dari apakah mereka anggota Sekte Yunu atau Sekte Yupu, selama mereka keluar dari gua, Chen Ping akan membunuh mereka dengan satu pedang tanpa ampun. Pada saat ini, pertempuran di gua tambang peri akan segera berakhir, dan Sekte Gadis Giok secara bertahap gagal. Tuan, tolong cepat pergi, kita akan putus. Ketiga murid Sekte Gadis Giok berteriak kepada Fu Naixi. Fu Naixi sudah terluka saat ini, dan dia pasti akan kalah jika terus bertarung. Jadi Fu Naixi berbalik dan berlari menuju luar gua. Kemana kamu lari? Hai Ande juga sangat marah saat ini. Sebagian besar muridnya telah meninggal, dan dia sendiri terluka. Jika Fu Naixi melarikan diri, bukankah kematiannya akan sia-sia? Fu Naixi masih memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Tapi ketika Hai Ande melompat dan hendak mengejar, tiga murid Sekte Gadis Giok menghentikan Hai Ande. Setelah melihat ini, murid Sekte Jadepu juga mengambil tindakan, menghalangi ketiga murid Sekte Gadis Giok, membiarkan Hai Ande melepaskan tangannya untuk mengejar Fu Naixi.
Funaisi sangat cepat dan bergegas keluar gua dalam sekejap. Dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang menjaga di luar gua. Begitu sosok Funaisi keluar dari gua, cahaya dingin langsung keluar. Funaisi terkejut. Tubuhnya gemetar, cahaya dingin melintas di lengan Funaisi, dan luka panjang langsung muncul. Funaisi melihat lukanya dengan ketakutan di wajahnya. Jika aku tidak mengelak tepat waktu sekarang, kepalaku akan terpenggal. Funaisi memandang Chen Ping dengan marah ketika dia mengetahui bahwa yang menyerangnya hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Dia menjadi semakin marah. Kamu, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, berani menyerangku. Apakah kamu ingin mati? Funaisi menatap tajam ke arah Chen Ping, tapi tidak bergerak. Karena dia tahu Haide sedang mengejarnya, jadi dia tidak bisa membuang waktu untuk Chen Ping. Setelah mengancam Chen Ping, Funaisi melompat dan mencoba melarikan diri. Tapi Chen Ping juga melompat, dan pedang pembunuh naganya langsung mengeluarkan seluruh pancaran pedangnya, menghentikan Funaisi. Anak nakal, kamu sedang mencari kematian? Funaisi sangat marah dan ingin menyerang Chen Ping. Tapi sebelum Funaisi bisa mengambil tindakan, Hai Ande sudah mengusirnya. Melihat Hai Ander mengejarnya, Funaisi hanya bisa fokus pada Hai Ander. Hai Ande melihat Chen Ping membantunya menghentikan Funaisi, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, "Anak kecil Tao, terima kasih telah membantuku menghentikan orang ini. Aku akan membunuhnya nanti dan memberimu beberapa ranjau peri sebagai ucapan terima kasih." Setelah Hai Ande selesai berbicara, dia menatap Funaisi dengan mata dingin dan berkata, "Jalang, kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan bola itu dengan patuh. Demi kita berdua yang telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, aku bisa mengampuni nyawamu." Bah, berhentilah bermimpi. Siapapun yang mendapatkan bola ini adalah miliknya. Jika kamu ingin mengambilnya dariku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Funaisi meludah dan bersiap menyerang. Sepertinya kamu akan dihukum dengan minuman jika kamu tidak makan roti panggangnya. Setelah Hai Ande selesai berbicara, dia mengeluarkan tanda gelap dari tubuhnya, dan kemudian menggumamkan sesuatu. Ketika perintah suci keluar, langit dan bumi akan menghukum. Saya melihat garis-garis Yin Qi tersedot ke dalam token dari tubuh Hai Ande. Melihat pemandangan ini, Funaisi hampir mematahkan gigi geraham belakangnya. Anda harus tahu bahwa dua orang baru saja berkultivasi bersama dan saling melengkapi. Semua energi Yin ini diserap oleh Hai Ande dari dirinya sendiri. Hai Ande melemparkan token itu ke tangannya, dan segera mengeluarkan suara gemuruh. Lalu token itu menuju ke arah Funaisi. Token itu semakin besar, dan akhirnya menutupi langit dan matahari. Funaisi menembakkan beberapa sinar cahaya dalam sekejap, tapi tidak ada reaksi saat dia mengenai tokennya. Ketika Funaisi melihat ini, wajahnya menjadi sangat ketakutan, dan dia terus mundur, berusaha menghindari serangan token itu. Sangat disayangkan begitu Funaisi mundur, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping telah ditebas. Mustahil bagi Chen Ping untuk melihat Funaisi melarikan diri. Lagi pula, orang ini masih memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Tak seorang pun boleh mengambil mutiara pengikat angin miliknya. Melihat Chen Ping memanfaatkan situasi tersebut, Funaisi langsung mengumpat dengan marah, "Dasar bau kecil, aku akan membunuhmu." Tapi ketika Funaisi hendak menyerang Chen Ping, token itu jatuh. Funaisi tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena serangan itu sampai mati. Sampai kematiannya, mata Funaisi tertuju pada Chen Ping. Melihat Funaisi sudah mati, Hai Ande melambai dan token itu kembali ke tangannya. Tapi jelas sekali energi Hai Ande menjadi jauh lebih lemah.
Tampaknya menggunakan token ini telah menghabiskan banyak uang, dan ditambah dengan luka di tubuhnya, dia sekarang sangat lemah. Untungnya, Chen Ping hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, jadi Hai Ande tidak takut sama sekali. Bahkan jika dia sangat lemah sekarang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Fu Naixi meninggal, dan mutiara pengikat angin keluar dari tubuhnya. Chen Ping membungkuk dan mengambil mutiara Ding Feng. Ketika Hai Ande melihat ini, dia berkata kepada Chen Ping, "Teman kecilku, penganut Tao, itu bolaku. Bola itu dicuri oleh wanita jalang bau ini. Tolong kembalikan bola itu kepadaku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk atas bantuan yang baru saja kamu bantu. Aku sudah menambang banyak milik peri ini. Kamu dapat mengambil sebanyak yang kamu butuhkan." Hai Ande ingin Chen Ping mengembalikan mutiara Feng Feng kepadanya, tapi Chen Ping mengabaikannya dan langsung memasukkan kembali mutiara Ding Feng ke dalam ring penyimpanan,